Wakil Ketua DPRD yang terhormat Bapak. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Jember dan diikuti oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Jember. Apel dan gelar pasukan ini sebagai langkah kesiapan Pemkab Jember dalam mengantisipasi bencana alam di Kabupaten Jember. Sejumlah personil turut hadir dalam apel tersebut seperti unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI Jember, Satpol PP, serta relawan kebencanaan. Usai apel, Bupati beserta Forkopimda mengecek langsung sarana dan prasarana yang disiapkan oleh seluruh personil, mulai dari perahu karet, tenda darurat, dapur umum, serta logistik. Bupati menuturkan potensi bencana di Kabupaten Jember ada dua yang menjadi konsentrasi Pemkab, yakni bencana tanah longsor dan tsunami. Selain mensiagakan personil serta sarana dan prasarana, Pemkab juga akan memulai kembali penggunaan kentongan di wilayah titik rawan bencana sebagai tanda bahaya. Kita bukan ini bagian kesiapsiagaan dengan targetnya mudah-mudahan tidak terjadi bencana. Tapi apabila itu terjadi bencana, ini teman-teman sudah sigap untuk apa yang menjadi tupoksinya, menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sekalian saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa mereka pun juga harus bersosialisasi kepada masyarakat sekitar yang kemungkinan berdampak bencana, karena dari BMKG sudah ada rute-rute daerahnya yang kemungkinan terjadi, dan di Jember salah satunya ini juga ada banjirnya, nggak terlalu banyak tapi ada tanah longsor. Di Jember ini data yang terakhir tadi malam yang kami terima dari BMKG. Nah, ini kesiapsiagaan tentunya perlu dari yang ada sekarang ini, juga ditambah kalau masyarakat ada sosialisasi terus, tentunya itu akan menjadi satu tim yang besar dan saling mengingatkan satu dengan lain. Potensi bencana di Jember apa sih Pak Bupati? Ada tanah longsor dan tsunami. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pemilik usaha ayam petelur jenis boiler di Desa Tutul, Kecamatan Balung ini masih mencoba untuk bertahan di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Di masa PPKM, harga telur ayam semakin tidak menentu. Bahkan saat ini hanya dikisarkan Rp14.600 hingga Rp17.000 per kilogram. Padahal sebelum pandemi harga telur ayam bisa mencapai di atas harga Rp20.000. Dengan rendahnya harga telur tersebut, para peternak mengaku tidak mendapatkan keuntungan karena harga tersebut tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Apalagi harga pakan sedang naik, terutama harga jagung, bekatul ataupun dedak, dan konsentrat. Menurut Reza Arianto selaku pemilik usaha telur ayam boiler Desa Tutul, Kecamatan Balung, harga yang menguntungkan bagi peternak agar bisa balik modal adalah kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Untuk 3 hari ini Pak ya, kan 3 hari kemarin tuh ada program bansos dari pemerintah. Nah itu harga telur itu sempat naik sampai Rp18.000. Cuma keesokan harinya kemarin itu udah mulai menurun lagi, dan sampai sekarang tuh harganya sekitar Rp17.000. Kalau harga di bawah Rp17.000 itu tentu saja peternak itu rugi, soalnya biaya pakan itu relatif mahal, kayak sentrat sekarang mahal, terus jagung mahal, katul mahal. Nah itu bisa dikalkulasi sendiri. Reza berharap kondisi perekonomian bisa segera kembali membaik agar daya beli masyarakat atau konsumen kembali menguat. Karena jika pasar semakin lesu, maka jumlah pengusaha yang gulung tikar akan semakin bertambah, sehingga otomatis angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Fawaid Jember 1 TV, melaporkan. Terima kasih teman-teman Forkopimda, teman-teman Polri, TNI. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember terus berupaya dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan terus melakukan sosialisasi dan membagikan perlengkapan protokol kesehatan kepada pengunjung alun-alun Kabupaten Jember. Selain membagikan masker serta perlengkapan protokol kesehatan, pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker, petugas langsung melakukan swab di tempat. Saat ini Kabupaten Jember masih berstatus PPKM level 3. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID-19 akan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat.
dengan melakukan swab di daerah yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Bupati Jember menyampaikan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Jember mengalami kenaikan meskipun kecil. Untuk itu, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Kita akan mulai lagi ini baru lalu, nanti kita akan gerakkan di lokasi-lokasi yang ramai karena memang kita masih posisi vaksin kita masih di posisi level 3. Jadi kita masih posisi level 3 dan kemarin kami bersama Pak Menko Marves disampaikan bahwa Jember masih ada tren naik meskipun kecil, meskipun tipis. Justru tipis ini kita akan lebih gencarkan mempercepat vaksin dan kita lakukan swab tracing ke daerah-daerah ramai. Karena saya yakin masyarakat Jember masih banyak yang belum di swab mungkin swabnya dulu 2-3 bulan yang lalu. Makanya kami bersama teman-teman TNI Polri dan di Satpol PP dan teman-teman Dinkes bersama-sama kita keliling sekarang menyapa warga kita yang nggak pakai masker. Kita akan kasih masker, kita kasih hand sanitizer, kita kasih sabun balok. Karena kita siap semuanya punya banyak di Jember ini. Kita akan bagikan ke masyarakat sekalian kita swab. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember per 25 Oktober menyebutkan 16.161 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, 14.695 dinyatakan sembuh, dan 1.446 meninggal dunia. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Jalan raya sepanjang 8 km yang menghubungkan antara Kecamatan Tanggul dan Semboro ini mulai dibenahi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan mengingat jalan tersebut merupakan jalan poros. Saat malam hari, lubang di jalan tersebut sangat samar dan hampir tidak terlihat, apalagi jika lampu penerangan jalan umum atau PJU sedang dimatikan saat pembatasan jam malam terkait PPKM. Parahnya, lampu PJU di jalan tersebut tidak semuanya hidup karena sebagian sudah rusak, terutama di jalan penghubung Semboro dengan Desa Rejo Agung, mulai dari pertigaan Patung Sudirman ke selatan menuju Umbul Sari dan ke barat arah Rejo Agung. Menurut Wakil Koordinator PU Bina Marga Wilayah Tanggul, Holili, jalan ini akan diperbaiki sepenuhnya pada tahun anggaran selanjutnya. Nah, ini kebetulan kita ngambil jalan dari Kota Tanggul menuju Semboro, Kecamatan Semboro. Lagi, Pak? Nah, untuk kegiatan tutup lubang, kita melingkupi 3 kecamatan. Kecamatan Tanggul, Kecamatan Semboro, juga Kecamatan Sumber Baru. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Pada Rabu sore, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa mobil yang sedang terparkir di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates, Jember. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas satu arah di Jalan Ahmad Yani lumpuh total, sehingga menimbulkan kemacetan kendaraan yang cukup panjang hingga radius 1 km. Diduga akar pohon yang rapuh menjadi penyebab utama pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani, sehingga tidak mampu menahan angin kencang yang terjadi tiba-tiba. Untuk mengurangi kemacetan kendaraan, petugas gabungan TNI Polri dan BPBD bersama warga setempat langsung terjun ke lokasi guna melakukan proses pembersihan batang pohon yang melintang di jalan agar bisa dilalui kendaraan. Ini ada pohon tumbang di wilayah Jalan Ayani, yang kita sudah bekerja sama, yang sudah kemarin Pak Kapolres beserta Forkopimda sudah dikomunikasikan apabila terjadi bencana. Inilah bentuk koordinasi kami dengan kecepatan dan tanggap daruratnya sehingga semua dapat berjalan yang lancar. Ada beberapa tempat pada saat musim ekstrim ini terjadi hari ini, ada di daerah Rayap, kami dengar akan kami cek ke sana. Pohon tumbang juga karena tadi cukup luar biasa, angin, hujan, kemudian sedikit agak besar.
Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jember, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya bencana alam serupa. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Okupansi penumpang di PT KAI Daob 9 Jember terjadi peningkatan penumpang setiap hari. Dalam 1 bulan terakhir yang mencapai 3 kali lipat dibanding sebelumnya yang mencapai 1.400 penumpang perharinya, dari yang sebelumnya hanya berkisar 500 penumpang. Diperbolehkannya anak usia di bawah 12 tahun naik kereta api per tanggal 22 Oktober juga membuat jumlah penumpang kereta api di Daob 9 Jember terus meningkat. Hal itu membuat PT KAI Daob 9 Jember terus menambah perjalanan kereta api, terutama jarak jauh seperti kereta api Wijaya Kusuma relasi Banyuwangi Cilacap dan kereta api Ranggajati relasi Jember Cirebon. Bahkan sejumlah kereta api yang sebelumnya berhenti beroperasi karena pandemi COVID-19 kini kembali dioperasikan, seperti kereta api Mutiara Timur relasi Banyuwangi Yogyakarta, serta kereta api Logawa relasi Jember Purwokerto yang akan beroperasi kembali pada tanggal 29 Oktober 2021. Penumpang untuk naik kereta api semakin hari semakin bagus, semakin diminati, dan tentunya itu menjadi semangat kami untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menjalankan beberapa KAI yang awalnya tidak kami jalankan, sehingga penumpang kami terlayani dengan pilihan waktu keberangkatan dengan lebih variatif lagi. Adanya penambahan jadwal perjalanan kereta api membuat pihak Daob 9 Jember juga memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, yakni mewajibkan bagi seluruh calon penumpang termasuk anak-anak di bawah usia 12 tahun harus mempunyai surat keterangan vaksin dan hasil rapid test antigen atau bebas COVID-19. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kasus korupsi mega proyek revitalisasi Pasar Manggisan yang masih terus bergulir membuat para pedagang di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul mulai geram. Pedagang melakukan aksi pembongkaran terhadap pagar seng yang selama ini menutupi pasar tersebut. Pedagang umumnya resah karena kondisi di pasar penampungan tidak layak. Hal ini diperparah kondisi ekonomi yang terus merosot akibat pandemi COVID-19. Meski bangunan belum selesai, para pedagang nekat membersihkan dan memberi tanda di lapak yang diklaim hak milik pedagang. Para pedagang ingin kembali ke Pasar Manggisan karena lokasi yang strategis sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka. Meski dibongkar, para pedagang masih menyimpan pagar seng di belakang pasar. Salah satu pedagang, Ismanto, menyebutkan bahwa aksi yang dilakukan pedagang ini merupakan buntut dari kejenuhan dalam menunggu ketidakpastian tentang kapan selesainya pembangunan Pasar Manggisan. Selain itu, kondisi pasar penampungan yang sering banjir saat musim hujan. Meski Pasar Manggisan ini sudah dibersihkan, namun para pedagang masih belum memastikan kapan akan berjualan kembali di pasar tersebut. Mangkatnya 3 tahun, kalau janjinya dulu 3 bulan Pak, cuma sampai 3 tahun. Jadi semua pedagang di Pasar Manggisan ini merasa lelah, capek, sakit hati Pak, ingin pindah ke sini. Gitu. Cuma penyelesaiannya itu aja, ingin menempati pasarnya sendiri gitu aja. Kalau masalah itu saya kurang tahu, nggak ada yang komando, inisiatif sendiri-sendiri, satu persatu, terutama ibu-ibu yang datang, yang pertama. Setelah itu diikuti semua wes datang. Sementara itu, Mantri Pasar Manggisan Sumar mengaku pihaknya diberitahu bahwa pedagang Pasar Manggisan akan membersihkan pasar dari alang-alang yang sudah meninggi. Dirinya memastikan tidak ada keributan dan kegaduhan yang terjadi di Pasar Manggisan. Pihaknya memohon kepada para pedagang untuk bersabar sejenak dan tidak menempati pasar tersebut sebelum ada putusan ingkrah dari pengadilan ataupun arahan dari pemerintah. Adalah murni kehendak dari pedagang dan untuk membuka pagar dalam rangka percepatan untuk menempati lokasi Pasar Manggisan dan tidak ada terjadi keributan. Kemudian yang kedua, kami atas nama Mantri Pasar Manggisan memohon kepada pedagang untuk
tidak menempati lokasi pasar sebelum ada keputusan dari pemerintah atau instansi terkait. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Didukung oleh kondisi distribusi buku. Acara seminar digelar di Aula Hotel Wisata Rembangan, Kecamatan Arjasa pada Kamis siang. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Jember, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, anggota Komisi 10 DPR RI M. Nur Purnamasidi, serta Bunda Literasi Jember Kasih Fajarini. Melalui kegiatan ini yang juga merangkul sejumlah universitas, Bupati Jember berharap literasi di Jember bisa tumbuh pesat ke depannya. Apalagi di Jember sendiri masih banyak masyarakat yang buta aksara. Nantinya melalui sinergi ini, Pemkab bersama Bunda Literasi akan membuat role model agar masyarakat lebih tertarik untuk membaca. Salah satunya akan membentuk atau membuat pojok baca di seluruh instansi, tempat hiburan, serta tempat wisata di Kabupaten Jember, agar masyarakat atau pengunjung instansi tersebut mau dan bergerak untuk membaca. Selain manfaat ilmu, dengan gerakan membaca ini diharapkan bisa mengurangi angka buta aksara di Kabupaten Jember. Harapan kami kolaborasi dari teman-teman DPR RI yang memang dari Dapil Jember ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Jember, dan ada perpustakaan Republik Indonesia dan ada Pemkab Jember. Ini kolaborasi harus kami jaga terusan sehingga yang akan mendapatkan manfaat adalah masyarakat Jember semuanya, yang memang di sini masih kita punya PR besar, yaitu adanya masih buta aksara yang cukup besar. Dan ini adalah PR kita semua, tidak mungkin kami kerja sendiri tanpa bantuan teman-teman semua, terutama teman-teman jurnalis, terus untuk memberikan motivasi semangat, ayo belajar, membaca. Pak Bupati, nanti program seperti apa yang dilakukan untuk meningkatkan indeks literasi? Kita kan ini ada Bunda Literasi ya, saya akan backup Bunda Literasi ini, kita akan support, kita akan bikin bentuk yang lain. Gemar membaca ini mungkin ada pojok baca ya, pojok baca gitu, mungkin juga di tempat-tempat kuliner, tempat pariwisata, itu harus tempat-tempat, ada tempat-tempat pojok baca. Mungkin juga kami nanti akan kami diskusikan dengan UPD, orang yang akan membuat izin mungkin nanti ya, harus mungkin tempatnya izin buat restoran gitu ya, kita persyaratkan ada pojok baca gitu ya, mungkin cuma 1 meter persegi, lahan di ujung kasih buku-buku gitu Pak. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam beberapa hari terakhir, harga minyak goreng di pasaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dampak dari naiknya harga minyak goreng sangat dirasakan oleh pengusaha kerupuk di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Imam Syahroni, salah satu pengusaha kerupuk rambak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates ini misalnya, harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan di saat harga minyak goreng mengalami kenaikan hingga 60% dengan memperkecil kemasan yang dari biasanya. Imam mengaku saat ini harga minyak goreng super mencapai Rp31.500 per kilogramnya, sedangkan harga normal biasanya di bawah Rp25.000. Naik Mas, Berapa persen? naik sekitar 60% lah dari harga normal. Terus gimana? Berdampak nggak Mas ke? Dampak sekali Mas, jadi biaya produksi tambah mahal, kita penjualan nggak bisa dinaikkan. Menyiasatinya gimana Mas dengan mahalnya harga minyak goreng? Waduh, ya kemasan agak diperkecil sih, kemasannya agak diperkecil biar kita nutut untuk biaya operasional. Pengusaha kerupuk berharap harga minyak goreng kembali normal seperti biasanya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Adalah Sari, warga Jalan Es Parman, Kecamatan Sumbersari, kini tersenyum setelah berhasil memanfaatkan lahan sempit yang ada di depan rumahnya yang disulap menjadi kebun mini untuk ditanami jeruk nambangan. Jeruk ini jika berbuah sebesar buah kelapa dan rasanya sangat manis, cocok untuk dimakan langsung atau untuk campuran rujak. Semula Sari ragu akan tanaman jeruknya lantaran takut tidak berbuah. Namun setelah terus dirawat sembari dipupuk secara rutin, akhirnya berbuah lebat. Sari pun kini mulai menuai hasilnya. Tiap hari ia memanen tak kurang dari puluhan jeruk nambangan. Biasanya ia memanen setelah ada pesanan dari pembelinya.
Kini buah jeruk nambangan tersebut mulai diminati warga, salah satunya Salamah yang mengaku membeli 3 jeruk untuk dikonsumsi sendiri karena rasanya manis dan segar. Bu, ini dibuat makan sendiri atau gimana nih pembelinya? Ya, dimakan sendiri. Kenapa rasanya gimana nih Bu? Manis. Rasanya manis gitu. Ibu ini ambil berapa ini? Beli berapa nih? Beli 3. 3 ya? Iya. Gitu. Kok besar-besar gini Bu ya? Memang senang yang besar atau gimana? Ya, memang adanya ya kalau besar ya. Enak gitu ya. Beli yang besar. Untuk harganya, 1 jeruk nambangan yang sudah masak, Sari membandrol dengan harga variatif, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 sesuai besar kecilnya. Selain itu, pembeli juga bisa memanen sendiri di kebun dengan memetik sesuka hati. Ini saya kasih buah jeruk nambangan, Mas. Lumayan buat nambah-nambah daripada lahannya kosong. Emang kalau pas pandemi ini banyak yang pesen, bahkan seminggu sebelumnya gitu banyak yang sudah pesen inden dulu. Soalnya kan vitamin C-nya juga banyak buat nambah imunitas. Gitu. Selain warga sini, warga lainnya? Ada biasanya kalau warga sini pesen, kadang itu ada orang lewat jalan gitu pesen, tapi ya nunggu misalnya seminggu atau 2 minggu nunggu barangnya ada dulu. Jadi kita memang pilihkan yang benar-benar sudah mateng. Bu, ini bisa menambah income keluarga berarti Bu? Nambah income keluarga, Mas. Alhamdulillah, iya. Daripada lahannya kosong, emang dibiarkan. Ibu melempar harga berapa ini Bu? Per kilonya atau gimana ini? Kita per biji, Mas. Per biji, ya? Kalau pasaran enggak tahu ya, kalau kita per biji. Kalau yang ukuran kecil itu kayak gini itu 10. Kalau agak besar 15, ada yang 20 itu yang besar-besar itu. Memang dijual memang agak murah, memang ini kan hasil pemanfaatan lahan kosong. Jadi ya kalau ada yang beli kita kasih segitu aja harganya. Mungkin kalau di pasar mungkin enggak lebih mahal lagi lah. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.